Hai, gue Fatur. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru dulu buat kalian semua yang ada di rumah. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa menghadapi tahun depan dengan lebih baik lagi daripada tahun-tahun kemarin. Oke? Dan sorry banget gue baru upload lagi soalnya dari sebulan ke belakang ini ada beberapa kesibukan. Ya kayak di kuliah ada UAS, terus gue juga ngerjain proyekan juga. Jadi ya kayak gitulah, ada banyak kesibukan. Dan ngomong-ngomong soal kesibukan, gue ada aplikasi nih yang bisa membantu kita buat organize kesibukan kita sehari-hari, yaitu namanya Notion. Notion ini basically adalah aplikasi notes atau catatan yang berbasis web. Jadi kalian nggak perlu install di PC atau laptop kalian buat make Notion ini. Sebagai aplikasi catatan, Notion ini bisa buat bikin dokumen teks. Dan kelebihannya adalah kita bisa naruh file apapun di Notion ini, mulai dari gambar, video, PDF, suara, dan lain-lain. Notion ini bisa dipakai langsung di browser atau bisa kita download yang versi aplikasinya. Dia juga bisa dipakai di device Android maupun iOS. Ada versi gratis dan juga versi premium berbayarnya. Dan beruntunglah buat kalian yang masih mahasiswa karena kalian bisa pakai email dari kampus yang ada domain ac.id-nya itu buat bikin akun personal pro plan Notion yang benefitnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Salah satunya adalah kalian bisa upload file dengan kuota unlimited alias nggak ada batasan buat upload filenya. Di Notion kita bisa bikin page untuk setiap kebutuhan. Di setiap page itu kita bisa bikin apapun, mulai dari tabel, galeri, list, dan lain-lain. Dan di dalam page itu kita bisa bikin page lagi di dalamnya. Karena fleksibilitas itulah Notion ini bisa di custom buat macam-macam. Salah satunya adalah bisa kalian pakai buat project manager, terus to-do list, daily task, ataupun bahkan personal website juga bisa. Kalau kalian bingung nih, bikin apaan sih di Notion, kalian nggak perlu khawatir. Soalnya dari Notion sendiri udah nyediain macam-macam template, tergantung kebutuhan kalian. Mau itu buat catatan, buat planning project, buat database, semuanya ada di template galerinya Notion. Kalau masih kurang juga, biasanya gue tuh nemu ada orang-orang di YouTube yang dia bikin template dan juga ngebagiin template-nya itu secara gratis. Gue sendiri biasanya pakai Notion itu buat database, yang itu termasuk catatan buat kuliah, terus buat belajar, kerjaan, dan juga library dari rangkuman buku yang udah pernah gue baca. Jadi ini kalian lihat sendiri, di sini adalah homepage personal space Notion gue. Jadi di Notion tuh gue ada beberapa page, tapi yang biasanya gue buka tuh ya ini doang sih. Di sini ada headernya, ada gambar gini, yang ini estetik ala-ala gitu, gue comot dari Pinterest kalau nggak salah sih. Terus di sini gue juga ada highlight ini caption buat menyemangati diri sendiri gitulah, biar keren. Terus di sebelah kiri ada beberapa page custom, ini buat ada college buat catatan kuliah gue, di sini kalian lihat. Dan keuntungannya gini adalah kita kalau mau ngapa-ngapain jadi lebih enak cari-cari bahan atau cari-cari studi yang udah kita lakukan di semester-semester lalu gitu. Terus ada juga misalnya books. Nah, di books di sini adalah beberapa buku yang udah gue baca dan gue rangkum kayak gitu. Di sini gue pakai template juga. Ini adalah template-nya yang gue comot dari Ali Abdaal. Kalau kalian tahu adalah productivity YouTuber dari Inggris. Dia juga suka bikin template Notion kayak gini juga. Jadi kalau kalian mau lebih pengen belajar produktivitas bisa langsung ke channelnya Ali Abdaal. Terus di sini gue juga ada daily task. Jadi setiap hari itu gue catat nih. Jadi hari ini tuh gue lagi ngedit video. Terus ini adalah hari ini yang kalian lihat. Ini adalah syuting YouTube Notion. Terus besok ngedit video YouTube ini sampai akhirnya akan gue upload di hari Sabtu waktu tahun baru. Yaitu sekarang kalian waktu nonton ini. Jadi di sini gue namain daily task. Jadi gue pakai ini sebenarnya Kanban board yang gue fungsikan sebagai jadwal per hari. Jadi kelebihannya adalah misalkan nih kalian pengen makan bakso di hari Kamis, tapi ternyata tutup nih yang jual bakso, bisa kalian geser langsung ke Jumat. Nah gitu, jadi enak, bisa fleksibel kalau daily task-nya kita pakai di sini kayak gitu guys. Dan kalau misalkan kalian udah makan bakso nih, langsung aja ditarik ke done. Oke.
Ini adalah cara gue mengorganisir kesibukan gue. Sangat simple dan I think it works for me. So, oke. Nah, itu adalah beberapa page yang gue pakai di Notion, yang beberapa template-nya gue contek dari orang-orang lain juga sih. Tapi, gue ada bonus nih buat kalian. Jadi, gue akan nge-remake homepage estetik ala-ala gitulah, yang gue juga pakai di personal page Notion ini. Tenang aja, nanti gue akan taruh linknya di deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian mau pakai, tinggal duplicate aja template-nya. Nah, kali ini gue akan nyoba untuk remake homepage dari personal page Notion gue yang ini, estetik ala-ala. Gimana sih caranya bikin section 3 kayak gini, terus ada page-page di sini, ada highlight-nya. Langsung aja gue praktekin. Di sini gue akan bikin page baru. Set. Nah, kayak gitu guys. Terus langsung aja add cover. Covernya kita cari dari Unsplash aja biar enak. Terus kita cari keywordnya Japan, misalnya. Nah, di sini langsung muncul nih guys. Misalkan gue pengen ini aja deh yang paling atas. Terus judulnya apa nih? Personal space. Misalkan, terus kita tambahin icon apa ya? Daun, misalkan. Soalnya kita harus go green. Nah, tadi kan ada 3 page gitu kan, 3 section. Nah, gimana sih cara bikin kayak gitu? Nah, kayak gini. Caranya adalah kita ketik aja teks misalkan. Teks lagi. Terus teks lagi. Oh ya, jadi di sini kalau di Notion tuh defaultnya dia dibatasin nih margin kiri kanannya. Nah, kalau kalian mau kanan kirinya ini lebih lebar, tinggal giniin aja full width. Nah biar jadi 3, caranya adalah geser aja nih ke sini, jebret. Nah kan jadi 3 tuh. Terus kita bisa atur nih lebarnya seberapa, kayak gitu. Terus tadi kan ada gambar nih, langsung aja kita cari gambar Japan Cafe. Nah ini langsung aja nih kita copy, terus masukin ke sini. Set. Mantap. Nah tadi kan ada kuning-kuningnya tuh. Gimana sih caranya adalah dengan cara kita ubah menjadi call out. Nah tapi di sini kan highlightnya dia kayak tinggi banget gitu ya, sedangkan yang di page gue tadi dia tuh cuman segini doang, dia sama kayak hurufnya tingginya. Nah gimana caranya biar gitu adalah dengan diubah lagi nih, tadinya dari call out jadi teks lagi. Nah dia langsung kayak gini. Nah terus adalah gimana biar kita bisa bikin database di sebelah kiri ini. Ya ini tergantung kebutuhan kita. Misalkan kita pengen, ya pertama bikin aja page misalkan travel. Ini adalah database yang pengen, misalkan tempat-tempat buat traveling dan lain-lain kayak gitu. Terus kita bikin misalkan bunga, kayak tanaman hias. Mungkin ini adalah koleksi gambar tanaman hias, jadi kita masukin galeri, kita masukin nanti gambar-gambar tanaman di sini. Terus tinggal duplicate lagi aja nih. Kayak gitu guys. Kalau kalian mau yang gede gitu, pakai heading. Nah, jadinya kayak gini aja nih. Jadi deh, kalau misalkan kalian pengen nambahin kayak daily task kayak tadi, tinggal ditambahin namanya board. Rabu kerjain tugas. Oke, gitu aja guys template Notion yang gue bikin, yang kalian bisa langsung pakai. Nanti tinggal cari aja linknya di deskripsi di bawah. Dan yang udah gue tunjukin tadi adalah beberapa cara dalam menggunakan Notion. Emang bukan yang paling canggih ataupun yang paling cakep, tapi ya selama it works for me, why not? Buat kalian yang Notion warrior juga kayak gue, silahkan share pengalaman kalian dalam memakai Notion tuh kayak gimana sih rasanya, terus kalian pakai buat apa aja, silahkan cerita di kolom komentar.
Oke, jadi gitulah review gue soal aplikasi Notion ini yang gue pakai sehari-hari buat macem-macem, mulai dari catatan, database, sampai project manager. Gue saranin kalian harus coba Notion ini, soalnya berguna banget nih buat menata hidup kalian yang kurang tertata itu. Intinya sih, Notion ini adalah alat yang bisa kita gunakan buat meningkatkan produktivitas kita, baik itu penggunaan secara personal ataupun proyekan bareng tim. Mungkin gitu aja sih video kali ini. Sorry banget gue telat upload. Semoga kalian suka sama video ini. Like, dan kalau nggak suka nggak apa-apa sih. Thank you udah nonton. Gue Fatur, see you next video. Tulis diary atau bahkan personal website. Project manager, diary, project manager, to-do list, diary, atau bahkan personal website juga bisa.